Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi merawat ayam maduan maupun ayam kampung. Sebagai pembelajar, saya terus mempelajari setiap babon yang mulai dari bertelur, kemudian mengeram. Nah, khusus yang mengeram memang saya pelajari persis seperti di video-video saya sebelumnya. Untuk menghindari kegagalan, kita upayakan itu tempat bertelur cekung, ya kan, supaya semua telur mengumpul pada satu tempat terpusat, meskipun mungkin babonnya akan bisa menggeser-geser itu sebagai bentuk ketika kita mengeramkan telur pada mesin tetas sederhana, kita harus bolak-balik minimal 2 kali sehari. Nah, kalau ayam dia akan dengan paruhnya menarik-narik itu ke dalam supaya semua telur itu berada di bawah sayapnya, sehingga suhu terhadap telur yang dierami itu semua rata. Itu akan memastikan bahwa telur itu menetas. Jadi cekukan dan juga itu telur yang agak keluar saya geser ke dalam supaya semua berada di bawah sayap. Tetapi selalu saja ada potensi kegagalan dari setiap ayam yang mengeram. Ini ada 3 anakan ayam. Ini babon yang relatif punya naluri alami, tetapi saya tidak tahu persis seperti apa kualitas derajat dari babon ini untuk mengetahui apakah setiap telur yang dia erami itu punya daya hidup atau berpotensi untuk hidup. Tetapi ini relatif semua telur selalu berada di bawah sayapnya. Tetapi untuk babon ini kali ini saya harus mengalami tingkat kegagalan 60%. Dan saya akan pindah gabung dia bersama dengan anakannya. Ayam ini mengerami 9 telur, ya. 1 mati ketika sudah menetas dan terjepit di bawah kaki induknya, berarti ada 4 yang menetas. 1 mati, berarti dari 9 itu 4/9 kali 100%, ya, berarti sekitar hanya 36, ya, 36% atau ya 36 lah, ya, atau 40% lah dibulatkan, ya. Nah, 60% berarti gagal karena apa? Kalau gagal karena infertil tidak mungkin, karena terbukti 4 sudah menetas. Dan ketika dalam satu periode pembuahan, 1 pamacek mengawini 1 babon, itu berarti berlaku untuk 1 siklus periode bertelur. Berarti tidak mungkin ada yang infertil, ya. Itu 1. Jadi dugaan dia telurnya infertil itu kecil, karena 1 terbukti dia menetas, ya. Secara teori konsep itu pembuahan itu berarti berlaku untuk 1 periode ayam bertelur. Nah, kenapa gagal? Hampir 60%. Sementara di tempat yang sama kemarin di sini ada 5 telur dierami, 5-5-nya menetas, ya. Nah, ini sebuah analisa masalah. Ada apa? Sementara ayam ini itu semua telurnya berada di bawah sayapnya. Kadang memang ada ayam-ayam yang kita umbar datang ke sini lalu mengganggu babon ini, ya. Bahkan kadang ada ayam yang mematok sehingga ayam ini keluar. Ketika keluar bisa terjadi goncangan pada telur-telur yang dierami. Ada kuat dugaan itu karena getaran atau goncangan kuat sehingga embrio itu tidak terus menjadi janin anakan ayam. Memang kita belum punya alat untuk meneropong apakah sebuah telur itu di usia 3-5 hari itu akan bakalan jadi anakan atau tidak, ya. Kita lagi terus mempelajari karena ini juga manual. Tetapi sebagai pembelajar, saya terus mempelajari, termasuk selalu memberikan makan ayam ini, ya. Nah,
Artinya apa? Di waktu ini menetas, supaya semua telur itu sisa masih bisa itu menetas, saya kasih makan minum. Tetapi ini sudah hari ketiga. Hari ketiga, berarti kalau dalam teorinya ayam menetas 21 hari, 19 ke 22 hari, ini sudah hari ke-23, 24. Saya kemarin menunggu, sampai sekarang menunggu, ini satu pun belum ada yang menetas. Artinya apa? Saya harus relakan tingkat kegagalan 60% itu berarti sisa belajar. Apakah ada faktor variabel yang independen yang kita tidak duga menyebabkan telur itu tidak menetas. Tetapi pada pengalaman lain kita sukses pada satu tempat, ya, ayam mengeram 100% itu menetas. Ada mungkin 10-20%. Nah, kita tidak tahu apakah dalam pada periode mengeram kita tidak awasi, itu tidak semua telur itu mendapat panas yang sama. Ini belajar sedulur, ya. Sebagai pembelajar, saya pikir ayam ini sudah seyogyanya saya pindahkan ke sini. Selesai dia, kasihan dia mengerami telurnya. Nah, biarlah saya kasih dia periode 5 hari untuk merawat anakan ayamnya ini. Kita kasih sifat peri kebinatangan supaya naluri alaminya itu tidak hilang. Kita akan tempatkan indukan ayam ini di sini, ya, di tempat karantina selama 5 hari, ditambah 2 hari, 3 hari, 8 hari. Akan kita gabung ke tempat baru, ya. Ini berputar, ini ke kandang bagian dalam. Ada satu lagi sedulur yang sebenarnya membuat kita bertanya-tanya. Ini ayam bagus, ayam cetak. Semua telurnya dia tarik ke dalam, dia putar. Tapi tadi kok masih belum jadi. Kita titip, sekarang telur dari tempat lain yang mengeram bisa menetas. Tetapi ini kemungkinan apakah ada potensi virus bakteri yang masuk, mungkin sebuah pertanyaan. Sehingga yang dari luar yang membawa mungkin bentuk penyakit bisa meracuni telur-telur yang seyogyanya bisa menetas menjadi tidak menetas. Ini satu studi, ini satu pembelajaran yang harus saya lakukan, ibaratnya penelitian. Ini saya akan pindah sedulur ke tempat ini. Ini anakan ayam ini akan saya gabung bersama induknya. Kita sudah gabung dan ini kita akan berikan kesempatan buat indukan ayam ini 5 hari ke depan untuk merawat anaknya. Salam sehat, salam satu hobi, salam berkreasi, berinovasi, mengatasi masalah dan juga mencari solusi. Sukses selalu.